Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pembelajaran matematika kelas 10 semester genap. Pada pertemuan kali ini saya akan melakukan pembahasan soal yang masih berhubungan dengan materi di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kamu sudah belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi sudah kita kenal yang namanya sin, cos, tan, dan juga kebalikannya yaitu sekan, kosekan, dan kotangan. Nah, untuk memperjelas lagi, silahkan disimak untuk pembahasan soal kali ini. Soal yang pertama, diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jadi di sini kita langsung membuat gambar sebuah segitiga siku-siku di mana siku-sikunya harus di titik B. Nah, ini yang kita sebut sebagai siku-siku. Jika panjang sisi AB 7 cm, maka AB saya tulis 7 cm. Lalu panjang AC 25 cm. Oke. Tentukan nilai sin A, cos A, dan tangen A. Jadi yang kita jadikan patokan itu adalah sudut A. Nah, pertama, karena masih ada satu sisi dari segitiga siku-siku kita yang belum kita ketahui panjangnya, kita akan mencari terlebih dahulu untuk panjang BC. Kita gunakan Pitagoras, di mana BC kuadrat. Nah, BC kuadrat. Diingat bahwa BC ini bukan sisi miring, tapi hanyalah salah satu kaki dari segitiga siku-siku kita, maka rumusnya adalah menggunakan tanda pengurangan, di mana sisi yang paling panjang adalah sisi miring yaitu AC. Maka di sini kita tuliskan AC kuadrat dikurangi dengan kaki yang satunya yaitu AB. Nah, kalau kita tuliskan angkanya di sini AC adalah 25. Nah, 25 kuadrat dikurangi dengan AB yaitu 7 kuadrat. 25 kuadrat yaitu 25 kali 25 hasilnya adalah 625 dikurangi dengan 7 kuadrat yaitu 49. Nah, berapakah hasilnya? 5 kurangi 9 berarti di sini 6. 11 kurangi 4 berarti 7. Lalu yang di depan sendiri tersisa angka 5. Sehingga BC kuadrat adalah 576. Kita dapatkan BC adalah akar BC adalah akar dari 576. Nah, kita dapatkan BC yaitu 24. Kita tuliskan di sini BC adalah 24. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah nilai sin A, cos A, dan tangen A. Kita ingat lagi bahwa sin A adalah perbandingan, kemarin singkatannya sin demi. Lalu cos A singkatannya adalah sami atau samping dibagi miring. Sedangkan untuk tangen
atau tan desa. Nah, di sini kita tuliskan depan dibagi samping. Nah, jangan sampai salah dalam menentukan manakah sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Tentunya yang kita jadikan patokan adalah sudut mana yang kita pakai. Karena yang ditanyakan adalah sin A, cos A, dan tangen A, maka kamu fokusnya pada sudut A. Nah, karena A itu ada di atas, maka sisi depannya, jadi ini adalah sudut A itu kan menghadap ke bawah. Berarti BC ini yang kita sebut sebagai sisi depan. Lalu, kaki dari siku-siku yang lain itu kan AB. Karena di sini BC ini sudah sebagai depan, maka AB ini sebagai sisi samping. Sedangkan untuk AC ini terletak di depan sudut siku-siku, maka kita sebut sebagai sisi miring atau disingkat mi. Nanti beda lagi ketika yang digunakan adalah sudut C. Misalnya yang ditanyakan adalah sin C. Berarti kamu lihat manakah depan dari C. Tentunya kalau C di sini berarti depannya justru yang AB, seperti itu. Jadi tidak selalu terus paten mana depan, mana samping, tergantung sudut mana yang digunakan. Nah, sekarang kita cari nilai sin A demi depannya adalah 24, miringnya adalah 25, sehingga sin A nilainya adalah 24/25. Cos A adalah sami, sampingnya adalah 7, miringnya adalah 25. Oke, seperti itu. Lalu yang ketiga ditanyakan nilai tan A, yaitu tan desa. Depannya adalah 24, sampingnya adalah 7. Oke, nomor 1 seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Nah, ini adalah tipe soal yang lain. Jadi tidak diketahui bahwa segitiganya siku-siku di titik apa, tetapi yang diketahui adalah nilai sin C. Jadi di sini nanti kamu menentukan sendiri manakah sudut C-nya, lalu angka 8 dan angka 17 itu kamu letakkan sesuai dengan perbandingannya. Kalau di sini sin itu adalah demi. Yang diketahui adalah sin C, yaitu 8/17, padahal sin adalah depan bagi miring. Nilainya adalah 8/17. Nah, dari sini kamu bisa mendapatkan bahwa nanti depan itu adalah 8, miring adalah 17. Nah, untuk mempermudah atau memperjelas, kamu tetap menggambar sebuah segitiga siku-siku, meskipun di sini tidak diketahui segitiga siku-siku. Kamu letakkan sudut yang dipakai, yaitu sudut C. Ini bebas terletak di sudut yang manapun, asalkan tidak di sudut siku-siku. Jadi, di sini siku-siku, maka C ini tidak boleh terletak di siku-siku. Misalkan C saya letakkan yang di bawah, di sini adalah C. Boleh juga kalau kamu mau ambil C-nya yang ada di atas. Jadi tadi yang diingat kalau tidak diketahui segitiganya siku-siku, tetapi di sini nilai sin konstan itu kan selalu pada sebuah segitiga siku-siku. Jadi silahkan letakkan sudut yang dipakai pada salah satu sudut lancip yang ada. Nah, dari sini kita akan menempatkan sisi depan dan sisi miring. Depan dari C itu di sebelah kanan. Ini kan sudutnya seperti ini, menghadap ke sisi tegak. Berarti C itu menghadap ke sisi yang tegak, di mana depannya C adalah 8. Berarti di sini kamu tuliskan 8 sebagai sisi depan. Nah, karena di sini depan, lalu siku-siku kita kan terletak di sini. Berarti miring itu terletak di depan sudut siku-siku.
Di sini kamu letakkan angka 17 sebagai sisi miring. Nah, sisi yang mendatar di sini sisi yang belum kita ketahui, misalkan panjangnya adalah X sebagai sisi samping. Karena yang ditanyakan adalah perbandingan trigonometri yang lengkap, otomatis tetap kamu harus mencari berapakah panjang X atau sisi samping. Kita cari menggunakan Pythagoras, X kuadrat sama dengan. Karena di sini X bukan sisi miring, berarti nanti kamu pakai pengurangan. Yang lebih panjang kan angka 17, berarti di sini 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 17 kuadrat berarti 17 kali 17, kamu hitung. Nah, 289 dikurangi 8 kuadrat. Berapa 8 kuadrat? 64. Kita kurangkan 9 kurangi 4, 5. 8 kurangi 6, 2. Yang depan sendiri masih utuh angka 2. Jangan lupa ini masih kuadrat, maka harus kita akar, kita dapatkan X, yaitu akar dari 225. Kamu akar, hasilnya adalah 15. Nah, di sini kita dapatkan bahwa X adalah 15. Sekarang sudah komplit mana sisi depan, samping, dan miring. Kita cari perbandingan trigonometrinya. Kita cari sin. Sin adalah demi. Depan adalah 8, miring adalah 17. Sebenarnya ini sudah diketahui ya. Sekarang untuk cos. Cos adalah perbandingan cos sami. Sampingnya adalah 15. Miringnya adalah 17. Yang berikutnya kita cari nilai tan. Tan perbandingannya tan desa. Depannya adalah 8, sampingnya adalah 15. Nah, kalau kita cari perbandingan trigonometri yang lengkap, di sini masih ada kebalikan dari sin, cos, dan tan. Kebalikan dari sin, di sini sin itu pakai S, justru kebalikannya yang depannya C. Kosekan. Nah, karena sin adalah 8/17, maka kosekan kebalikannya, yaitu 17/8. Oke, terus kebalikan dari cos. Cos depannya C, justru kebalikannya itu pakai yang S, jadi sekan. 15/17, kebalikannya adalah 17/15. Yang terakhir, kebalikan dari tan adalah kotangan atau cotan menuliskannya. Nah, 8/15 kebalikannya adalah 15/8. Oke, nomor 2 selesai. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Diketahui nilai tangen alfa adalah 1/2, tentukan nilai perbandingan trigonometri yang lain. Jadi ini tipe soalnya hampir sama seperti soal nomor 2. Yang digunakan adalah sudut alfa.
Silahkan buat sebuah segitiga siku-siku bebas. Siku-siku ada di sini. Letakkan sudut yang digunakan yaitu sudut alfa pada salah satu sudut lancip. Misalkan saya letakkan alfa yang di bawah. Yang diketahui di sini adalah tan. Tan itu adalah perbandingan antara depan dengan samping. Tan desa. Nilainya adalah 1/2. Berarti nanti depan dari alfa adalah 1, sampingnya adalah 2. Kita cari manakah depan dari alfa. Nah, alfa ada di sebelah kiri bawah, menghadapnya ke sisi yang tegak. Di sini adalah sisi depan. Maka sisi depannya adalah angka 1. Sisi samping adalah kaki dari siku-siku yang lain. Kalau di sini sudah depan, berarti kaki yang lain itu yang dimaksud itu kan yang mendatar. Di sini kita sebut sebagai sisi samping. Sisi sampingnya adalah 2. Lalu yang belum diketahui itu adalah sisi yang terletak di depan sudut siku-siku kita, yaitu sisi miring. Kita simbolkan sebagai X. Nah, sekarang kita cari nilai X dulu. Kita menggunakan Pitagoras seperti biasa. Kita cari X kuadrat. Karena X itu adalah sisi miring, maka rumusnya adalah ditambah. Nah, di sini yang kita tambahkan adalah hasil kuadrat dari kaki-kaki segitiga siku-siku kita. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 1 kuadrat adalah 1, 2 kuadrat adalah 4. 1 ditambah 4 hasilnya adalah 5. Maka X adalah akar dari 5. Nah, jadi hasil dari Pitagoras itu tidak selalu harus ketemu angka bulat. Misalkan ini X kuadrat adalah angka 5, ternyata X kalau kita akar menjadi akar 5, sedangkan akar 5 itu kan bukan merupakan bilangan bulat. Ya sudah, berarti gunakan saja akar 5. Di sini sisi miring adalah akar 5. Yang ditanyakan adalah nilai perbandingan trigonometri yang lain. Berarti tetap kita gunakan yang tadi. Nilai sin adalah demi, depan adalah 1, miring adalah akar 5. Lalu nilai cos adalah sami, sampingnya adalah 2, miringnya adalah akar 5. Berikutnya nilai tan. Nilai tan sebenarnya sudah diketahui, kita cocokkan ya. Tan desa, depannya adalah 1, sampingnya adalah 2. Nah, di sini ketemu suatu bentuk pecahan di mana penyebut itu masih akar. Kita ingat materi di SMP, kalau akar itu sebagai penyebut, maka kita sebut sebagai bentuk yang tidak rasional. Berarti di situ harus kamu rasionalkan dengan mengalihkan dengan sekawannya. Jadi kamu kalikan, karena di situ akar 5, berarti kamu kalikan dengan akar 5 per akar 5. Untuk mengalihkan atas kali atas, 1 kali akar 5 hasilnya adalah 1 akar 5. Dibagi dengan yang bawah kali bawah, akar 5 kali akar 5 hasilnya adalah 5. Nah, jadi nilai sin A adalah 1/5 akar 5. Untuk nilai cos juga sama. Di sini karena ada akar di bawah atau sebagai penyebut, maka kamu harus mengalihkan dengan sekawannya. Jadi dikalikan dengan akar 5 per akar 5. Atas kali atas, 2 kali akar 5 hasilnya adalah 2 akar 5. Bawah kali bawah, akar 5 kali akar 5 hasilnya adalah 5. Nah, 2/5 akar 5. Nanti untuk kebalikannya kamu pelajari sendiri. Jadi kalau sin itu kebalikannya adalah kosekan. Berarti tinggal dibalik saja. Akar 5 dibagi 1. Oke, saya tulislah.
kosekan 1/5 dibalik maka menjadi akar 5/1 atau bisa ditulis akar 5 saja. Lalu untuk cos kebalikannya adalah sekan 2/5 dibalik menjadi akar 5/2. Yang terakhir kebalikan dari tangen adalah kotangen 1/2 dibalik adalah 2. Oke, sekian penjelasan kali ini. Kita sudah membahas 3 buah soal. Semoga bisa dipahami dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.